Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Tiga kali ya. Mari kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya bahas saya bilang front end. Ini nah, agar web itu secara dinamis dan di mana agar web tersebut dapat terlihat mudah bagi seorang web admin. Artinya orang yang ngurusin webnya. Jika situs yang dibuat mempunyai fasilitas interaksi antar pengunjung dan situs, maka dia juga yang ngurusin. Jadi ketika error sebuah web, yang harus dilihat ini error di bagian mananya. Apakah fungsinya, apakah tampilannya? Kalau boleh dibilang lihat dari sudut pandang tadi, ini yang salah siapa? Web programmernya kah? Atau web designernya kah? Kemudian yang ketiga, kita lihat adalah web administrator. Web administrator di sini bukan maksudnya adalah web admin. Kalau web admin itu yang input artikelnya, yang isi artikelnya. Tapi kalau web administrator di sini adalah orang yang menyiapkan servernya. Tugasnya adalah memaintenance suatu server. Syaratnya dia harus ngerti sistem operasi server, baik itu mulai dari instalasi sampai dengan masalah troubleshooting. Gitu. Biasanya seorang administrator syarat awal dia harus menguasai OS Linux misalnya, kemudian OS NT, lalu jaringan, juga keamanan server. Webnya kena hack nih, oh yang salah siapa? Salah satunya bisa jadi apakah memang pertahanan servernya yang nggak bagus atau codingnya yang nggak bagus. Gitu. Jadi, harus dilihat dari berbagai macam perkara, dari berbagai macam sisi. Kemudian bahasan selanjutnya adalah tentang webmaster. Bicara tentang webmaster berarti dari kata-katanya saja master, berarti dia adalah orang yang mengerti semua hal tersebut, mulai dari programnya, servernya, namun dia query di PC. Cukup dengan mempertanggungjawabkan atas jalannya sebuah situs. Tugas utamanya dia adalah situs ini jalan lancar, itu saja. Kemudian berarti apapun yang salah, ini dia termasuk kena dia. Jadi ketika web itu ada masalah, dia juga termasuk kena. Setidaknya dia harus menguasai HTML. HTML udah pasti plus CSS ya. Kemudian dia juga harus menguasai PHP-nya, OS, operating system, keamanan server, jaringan pun dia harus paham. Baru di materi kita yaitu tentang web developer. Developer sebenarnya secara garis besar web developer itu kegiatan yang secara keseluruhan yang dikerjakan oleh sebuah tim. Biasanya web developer itu adalah memberikan bantuan mulai dari konsultasi web. Nah, terus kalau kaitannya dengan teknologi yang akan digunakan, bagaimana? Ketika bicara tentang teknologi yang akan digunakan, secara garis besar membuat web itu ada 3 teknik, ada 3 cara. Bisa menggunakan web instan, bisa menggunakan native, dan bisa menggunakan framework. Apa tuh web instan? Web instan berarti web yang sudah disiapkan oleh orang lain, kita hanya belajar bagaimana menggunakannya. Contoh kalau di RGI kita belajar web instan di kelas aplikasi perkantoran menggunakan WordPress. Jadi bagaimana mulai dari install, bagaimana masukin artikel, bagaimana tanpa nyentuh coding gitu, tanpa melihat hal lainnya. Nah, yang kedua nanti contoh untuk web instan ada yang namanya WordPress, ada namanya Joomla, ada Drupal, ada Sekolahku, ada Lokomet. Kalau saya tarik sedikit ke sejarah RGI, di RGI ketika angkatan mulai dari web development dikenalkan di angkatan kedua, judul web development. Materi di angkatan ketiga, di angkatan ketiga itu yang diajarkan adalah Joomla, menggunakan Joomla.
Yang penting webnya jadi, karena biasanya klien tidak akan mau tahu, klien tidak tahu, tidak semua klien mau tahu teknologi yang digunakan itu apa. Yang penting ketika webnya dia jadi. Terima kasih. Saya tiga web ini menggunakan teknologi yang disebut dengan web instan. Yang pertama saya cek adalah ui.ac.id. Web sama, ini juga menggunakan WordPress. WordPress terbaru tentunya. Nanti kemudian juga dengan Rumah Gemilang Indonesia. Nah, ini juga menggunakan WordPress. Bisa sesuai kebutuhan atau tidak. Cuma syarat tambahan adalah ketika menggunakan teknologi yang disebut dengan CMS atau content management. Oke, selamat datang semuanya. Sambil nunggu Pak Muhyiddin, teman-teman gimana? Sehat semua di rumah? Ada siapa aja nih? Oh, Ahmad baru gabung. Selamat datang Ahmad. Ada Alhamdulillah sehat, Pak Ajam. Sehat, Ahmad Yasir. Alhamdulillah sehat. Ada siapa lagi nih? Ahmad Rafiki. Oke. Ya, terima kasih. Alhamdulillah bisa online kembali, bisa masuk kembali. Lari tadi pakai kabel. Akhirnya kabel is the best. Oke. Ya, saya ini kan kembali ya, bahwa saya ulangi sebentar. Ini salah satu contoh tiga web contoh yang menggunakan teknologi web instan, yaitu UI, kemudian BINUS, dan Rumah Gemilang Indonesia. Menggunakan WordPress, saya tidak contohkan yang lainnya, nanti saya akan sesuaikan saja kebutuhan. Yang lumayan terkenal kedua selain WordPress di Indonesia itu adalah Joomla, kemudian Drupal. WordPress sekarang sudah tidak kalah dengan yang lain, cuma ternyata secara statistik web yang paling banyak dihack orang pun WordPress. Secara garis besar, kenapa begitu? Jawabannya sederhana, karena memang web yang paling banyak digunakan, CMS yang paling digunakan juga dia. Ya wajar saja. Joomla kelebihannya adalah dari sisi desainnya, tampilannya. Drupal dari sisi keamanannya, karena jauh lebih aman. Kemudian sekolahku ini khusus untuk sekolah, buatan anak Indonesia, Lokomed juga gitu, kemudian Popoji. Kemudian teknik kedua, cara kedua adalah ketika akan belajar menggunakan dengan bahasa pemrograman itu sendiri atau secara natif, yaitu HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan database-nya atau MySQL-nya. Untuk yang kedua, sebenarnya ketika menggunakan CMS tadi, HTML juga ada, CSS juga ada, JavaScript juga ada, PHP juga ada, database juga ada, atau MySQL-nya juga ada. Tapi masalahnya itu tidak perlu kita kuasai, kita cuma kalau saya mengibaratkan mungkin gini, kalau ibarat motor itu kita cuma sekedar belajar bagaimana menggunakannya, belajar bagaimana makainya. Kita nggak perlu bagaimana merakitnya, bagaimana ngerapihinnya, atau kalau misalkan ada yang error, ada yang rusak, kita nggak perlu bagaimana ngebongkarnya gitu. Nah, kalau di sini ketika kita belajar natif, kita harus belajar bagaimana membuatnya. Mulai dari awal biasanya yang kita pelajari. HTML, CSS, JavaScript, PHP, MariaDB, atau MySQL. Ya tentu kalau dipelajari satu persatu seperti ini, lebih perlu effort yang lebih tinggi, yang lebih berat, karena banyak yang harus dikerjakan. Nah, untuk kembali ke awal tadi, bahwasanya HTML, CSS 3 besar, HTML, CSS, dan JavaScript ini yang disebut salah satu adalah untuk front-end web developer, tampilan depan. Nah, untuk PHP dan MySQL, ini bagian back-end-nya, back-end developer. Terus ada cara lain nggak untuk belajar mulai selain dari CMS dan pakai native misalnya, belajar sendiri? Ada yang menggabungkan keduanya tadi, menggabungkan kemudahan, tapi juga menggabungkan ilmu dasarnya jauh lebih gampang buat rubah-rubahnya. Nah, orang menyebutnya dengan framework.
Ketika bicara tentang framework, ini kan area kerja gitu ya. Frameworknya itu sendiri. Tujuan awalnya, kalau pakai native, ketika buatan orang lain, ketika saya baca codingnya, belum tentu saya bisa baca. Atau saya nggak suka style coding dia. Jadi, nah, yang jembatannya, beberapa tahun belakangan ini, framework ini naik daun. Karena kalau siapapun programnya, ketika orang ditinggal, tanda kutip, ditinggal kabur sama programmer, orangnya pergi, kalau pakai framework, yang gantiin ketika frameworknya sama, dia akan konsepnya sama. Modelnya sama. Semua framework pakai model MVC, namanya model view controller. Model berarti bagian database-nya, bagian ke arah database-nya, view itu tampilan depannya, kemudian controller bagian ngaturnya. Oke, sementara untuk presentasinya itu, kalau memang ada diskusi saya persilakan. Berharapnya sih sebenarnya kalau misalnya nanti ada kesempatan buat praktek, pengen pakai praktek gitu. Tapi setidaknya ini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Setuju. Oke, terima kasih Pak Muhyiddin. Silakan kepada teman-teman semua yang mau bertanya atau ada yang masih kebingungan, bisa lewat chat atau voice langsung. Muhyiddin. Iya. Rudi Pak, di sini Pak. Iya, Mau nanya nih Pak. Iya. Kalau kita misalkan masih baru mau memulai sebuah website gitu ya Pak. Apa sih Pak yang perlu kita siapin Pak? Nah, pertanyaan bagus nih. Nah, Ya, sebenarnya yang pertama dikembalikan dulu kebutuhannya. Webnya itu untuk apa? Kebutuhannya seperti apa? Kalau ketika kita bicara tentang web development kan panjang banget nih. Apakah hanya sekedar web itu informasi atau web tersebut ngolah data? Ambil contoh misalnya sistem informasi akademik. Ini anak yang absen siapa saja, nilainya dia berapa saja, dari mana ke mana. Oh, berarti kan persiapan kayak gitu. Nah, saya balik nanya lagi, ketika mau memulai web tadi, apa yang harus dimulai? Webnya buat apa? Contoh, kalau buat web informasi ingin menampilkan profilnya dia, oh berarti kebutuhan awalnya adalah ingin ditampilkan awal. Oh, berarti siapin dulu, yang harus kita siapin, yang harus kita mau masukin adalah kita mau pakai domain apa. Domain itu nama sebuah web. Misalnya kalau contoh tadi rumahgemilang.com atau misalnya lazalazhar.id misalnya kayak gitu. Nah, kemudian mau taruh di mana itu domainnya. Nah, kita juga perlu siapin yang kedua adalah hostingnya. Begitu Bang Rudi, jawaban sederhana jawaban awalnya mungkin seperti itu dahulu. Oke, makasih Pak. Mungkin ada yang bertanya lagi? Semoga Yasir. Harga sebuah web. Ketika kita bisa membuat sebuah web, tampilan sebuah web, bagaimana sih menentukan harga sebuah web? Ternyata tidak ada panduan, tidak ada panduan khusus harga web itu seperti ini atau segini gitu. Karena mulai dari 2M sampai dengan 2M, nah 2M awal itu maksudnya makasih Mas gitu. Itu pun kadang-kadang ketika awal kita belajar, ya kita tidak ngelihat harga dulu terkadang gitu. Yang penting dapat portofolio. Oh iya, saya sudah bisa. Oh ini udah jadi. Tapi ketika kita menentukan makin ke depan bisa jadi ketika kita bisa teknik menjualnya dan segala macamnya. Tapi yang pasti ketika kita sudah bisa membuat web, pastikan saja layanan kita itu memang sebaik harga yang kita berikan. Jangan sampai harganya itu melebihi dari manfaat yang dia dapatkan. Panduan khususnya sebenarnya tidak ada, tapi secara garis besar tergantung dari yang manfaat yang akan diambil oleh mereka, oleh lembaga tersebut, misalnya kayak gitu. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Samsul Wain, senior TKJ. Pertanyaannya, kalau sekarang lebih dominan native CMS atau framework katanya? Sekitar belakangan ini, 5 tahun belakangan inilah,
Yang lagi naik daun itu sebenarnya sekarang adalah framework. Framework artinya kalau yang lebih dominan tuh sekarang apa ya, framework lebih banyak. Bicara tentang framework di Indonesia, framework yang paling banyak digemari, yang paling banyak diminta gitu ya, entah kerjaan, entah orangnya kalau macam, itu adalah Laravel. Dan Laravel sendiri dia tiap 6 bulan modelnya adalah ganti versi. Contoh sekarang Laravel terbaru adalah Laravel versi 7.6. Nah, 6 bulan lagi itu akan ganti jadi Laravel 8, Laravel 9 dan seterusnya. Nah, di bawahnya dia ada CI, versi sekarang yang muncul adalah versi CodeIgniter versi 4. Gitu. Jadi pada dasarnya bukan masalah menggunakan apa, tapi teknologi yang kita gunakan, web yang kita gunakan sudah mencukupi klien kita belum? Kira-kira seperti itu. Kalau untuk orang yang belajar ya mungkin harus ngikutin yang lagi rame juga, karena bisa apa ternyata yang mintanya belum, kadang-kadang tidak sesuai juga gitu. Apalagi kalau misalnya kebutuhannya adalah nyari kerja misalnya gitu. Kira-kira kayak gitu. Begitu Bang Ajam? Oke. Mungkin Pak Samsul Goin jawabannya seperti itu. Ini Pak, saya mau bertanya. Silakan. Kan orang nggak langsung bisa bikin web gitu Pak. Nah, dimulai dari awalnya itu kita harus tahu apa saja yang ada di bahan-bahan apa saja yang mau dibikin gitu, atau bahan bikin web itu apa saja gitu Pak. Nah, langkah awalnya itu kita harus selain dari, kan kalau belajar CSS, HTML itu terlalu rumit lah kalau bagi pemula gitu Pak. Supaya jalur alternatif yang paling baik itu gimana gitu Pak? Oke. Karena bahasanya adalah tentang web development, berarti ketika bicara tentang web development kan ngembanginnya. Nah, kalau boleh dibilang cara yang paling mudahnya bagaimana, saya akan kembalikan ke judul di awal tadi, ke presentasi saya yang di sebelumnya gitu. Bahwasanya kita akan mulai dari web instan gitu. Web instan. Nah, salah satunya yang paling terkenal di Indonesia, yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah WordPress. Itu cara boleh dibilang cara sederhana lah, cara mudah buat terjun ke dunia web development tanpa ngulik, tanpa lihat coding gitu, tanpa bersentuhan dengan coding. Nanti ketika butuh coding baru bisa juga di WordPress ini ketemu coding, misalnya ketika buat tema sendiri atau buat plugin sendiri, nah itu baru ketemu coding lagi. Dan ketika bicara tentang web, itu pasti tidak lepas dari desain, tidak lepas dari menulis kreatif. Desain tampilannya, menulis kreatif kontennya. Nah, berarti hari Senin, hari Selasa kemarin nyambung lagi kemari gitu. Semuanya kaitan erat sekali. Begitu, Bang Ajam. Oke, terima kasih Bang Midin. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya kembali mengenai website. Ini ada pertanyaan baru nih. Saya jawab pertanyaan dulu ya. Ya. Oke, Teti Purnama. Bagaimana cara mudah mempelajari codingan bagaimana? Cara mudah mempelajari codingan. Tentu kita harus ikuti step by step-nya. Ada salah satunya adalah kita ikuti berbagai macam pelatihan yang ada, apalagi kalau kondisi sekarang ya, kondisi online, kondisi sekarang ini pelatihan banyak banget, dan rata-rata pelatihan yang berbayar mahal pun banyak yang digratiskan. Salah satunya kalau pemerintah kita mengadakan yang namanya Digital Talent, kominfo.go.id. Di online academy itu banyak yang bisa kita pilih. Beberapa persyaratannya juga ada, apa saja yang harus dipelajari, materi apa saja, nah ini dia ada semua. Termasuk salah satunya web. Nah, ini materi dasarnya. Setidaknya ada 500, ini ada HTML, CSS, JavaScript. Ini dia kerjasama dengan salah satu perusahaan namanya ProGate. Di ProGate sendiri ketika belajar dia progate.com nama webnya. Paling tidak kalaupun sudah ketinggalan di digital talentnya bisa daftar di progate.com, bisa ikut belajar di sana. Yang pasti dijalani step by step, langkah per langkah. Misalnya
Bagaimana mempelajari codingan secara mudah? Ya pelajari, misalnya HTML-nya, pelajari HTML-nya. Nanti akan muncul masalah. Justru di situ, karena ketika menemukan masalah berarti kita sudah nambah sudah nambah ilmu baru nih gitu. Sehingga kita ngerti, oh iya masalah yang muncul tuh kayak gitu. Biasanya dia mulai dari HTML, masuk ke CSS-nya, langsung masuk ke JavaScript. Masuk ke tambahan yang lain. Seperti itu, Teti. Ya, terima kasih, Pak. Bang Ajam, saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih Pak. Mungkin jawabannya seperti itu. Bagi Saya yang mau- masuk, silakan voice-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Ahmad Rafiki. Ya, semoga pada sehat semuanya. Amin. Amin, Allahumma amin. Pak, saya mau nanya nih Pak. Kan waktu saya dulu magang dari RGI dengan pasangan dengan anak TKJ. Lalu saya disuruh membuatkan web melalui WordPress. Dan di salah satu teman saya itu tidak memahaminya Pak, karena di TKJ itu belajarnya web statis. Bagaimana Pak agar kita tidak lupa? Saya mau tahu langkah-langkah membuat web WordPress. Apa saja yang dibutuhkan bahan-bahannya Pak? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Didin. Iya, sip. Kebetulan secara garis besar di RGI ada dua materi web yang alhamdulillah saya berkesempatan dipercaya membimbing. Yang pertama adalah menggunakan web instan diterapkan di TKJ, pakainya web instan diterapkan di kelas aplikasi perkantoran dengan merek yang disebutkan adalah kita menggunakan WordPress. Sementara anak TKJ kalau sekarang menggunakan Laravel, sebelumnya angkatan Rafiki sepertinya masih menggunakan natif, belajar menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL. Sepertinya angkatan dia tuh nggak sampai selesai untuk web dinamisnya, baru sampai web statis. Makanya ketika buat pakai WordPress, temennya bingung. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana biar nggak sampai lupa, ilmu IT adalah ilmu yang paling cepat perkembangannya. Artinya kalau sekarang kita jadi ahli, jadi yang paling pinter, kalau 6 bulan kemudian nggak ditengok-tengok, nggak dilihat-lihat, bisa jadi sudah yang paling ketinggalan gitu. Karena HP aja 6 bulan kemudian bisa jadi itu HP bagus, 6 bulan kemudian, setahun kemudian udah HP jadul gitu. Kira-kira modelnya kayak gitu. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, jawabannya sederhana saya adalah ya selalu dilihat-lihat, selalu dicoba, selalu ditingkatkan gitu. Jadi ketika kita coba lagi, jalanin lagi, ketika muncul masalah kita selesaikan, ya akan jadi ahli akhirnya kita. Begitu Rafiki, bisa terjawabkah pertanyaannya? Iya betul Pak. Iya benar. Masya Allah. Makasih Pak. Bang aja, maaf, saya persilakan. Oke, monggo siapa lagi yang mau bertanya seputar website? Siapa tahu ada job di kantornya atau di perusahaan mana buat bikin website, bisa sharing dengan Bang Didin. Monggo. Bang Ajam, kita perlu pakai prakteknya nih. Oh, Sesi coding live gitu ya. itu membuat terserah Bang Didin. saya balikin ke teman-teman lah. Kalau memang harus ada contoh praktek, nanti kita akan coba beberapa hal. Entah install. Boleh Pak. Wow, boleh ya? Boleh banget itu. Dari Pak Muhyiddin. Boleh Pak, boleh. Boleh Pak. Siap. Kalau untuk sesi coding berarti saya akan balikan. Pertama adalah persiapan web server. Bicara tentang web server berarti ya harus ada alat prakteknya, gampangnya gitu. Misalnya kalau di laptop kita tergantung sistem operasi yang digunakan. Kalau kebetulan saya pakai sistem operasi Linux Mint, tinggal install web servernya saja. Ya, istilah saya tinggal tiga langkah nginstal saja. Ada dua cara nginstal dengan cara seru atau nginstal dengan cara mengasihkan gitu. Dua-duanya enak gitu ya. Dengan perintah, dengan beberapa baris perintah gitu. Nah, di kelas TKJ biasanya itu yang saya gunakan. Dengan perintah, dengan cara mengasihkan biasanya saya terapin di kelas AP. Kita download dulu SAM-nya, kita ekstrak, kemudian kita install. Model-model seperti itu.
kebalikan lagi, saya balik nanya lagi ke Bang Ajam, saya nawarin dulu Bang Ajam, kalau memang sesi ngopreknya kita, yang mana yang kita mau terapin? Apakah belajar nginstal WordPress atau yang mana nih? Gitu. Atau mau diskusi terlebih dahulu dari sisi lainnya? Gitu. Oke. Mungkin untuk menjawab pertanyaan Bang Muhyiddin, monggo dibantu teman-teman maunya yang mana gitu. Ini Kak Azam, Apa? WordPress sama elemen-elemen sama plugin-plugin yang diperlukan apa aja gitu aja. Keren. Yang mudah dulu aja. Kalau misalnya paling Gampang dulu Pak, yang gampang Pak. Mudah dulu katanya. Anak tech aja tahunya WordPress doang, plugin-pluginnya gak tahu. Iya, masih pemula ini. Masih mending kalau udah tahu WordPress. Biasanya anak TK aja malah nggak tahu sama sekali. Bagian yang nggak tahu sama sekali. Kalau gitu mohon izin saya coba praktekkan ya. Oke, kesempatan sesi berbagi sesi ngoding kali ini kita akan coba belajar install WordPress. Sebelum diinstal WordPress, pastikan dahulu web server di tempat kita sudah jalan. Kebetulan saya di tempat saya sudah ada gitu ya, sudah saya jalankan web servernya. Saya masih pakai default bawaannya Linux Mint, pakai Apache, kemudian database-nya MySQL. Salah satu cirinya bisa tinggal ditulis saja localhost, dia akan langsung mengacu ke tampilannya dia. Mungkin seperti ini tampilannya. Oh, berarti ini web server sudah jalan. Kalau web server sudah jalan, artinya langkah selanjutnya kita bisa kerjakan. Contoh tadi kita akan belajar install WordPress plus tambahan plugin tambahannya. Kita akan coba dulu juga. Yang pertama, download dulu, siapkan dahulu WordPress-nya. Ambil dari wordpress.org. WordPress menyediakan dua tempat ya. Ada wordpress.com, ada wordpress.org. WordPress.com itu CMS-nya, Content Management System-nya. Persiapan untuk web instannya. Satu lagi, kalau wordpress.com, ini kita belajar ngeblog tanpa nginstal, tanpa ngapa-ngapain, tinggal buat. Jadi kalau kebutuhannya buat ngeblog, buat langsung masukin, pakainya ini. Nah, kebetulan di kelas AP dua-duanya dipelajari. Baik yang di wordpress.com maupun yang di wordpress.org. Kita pakai ini sebagai alat praktek kita kali ini untuk membangun sebuah web development. Oke. Kapan-kapan mungkin nanti kita akan belajar CRUD menggunakan Laravel atau CI4 misalnya gitu. Atau CRUD menggunakan native. Oke, langkah awal kita download dahulu. Versi terbaru sekarang adalah versi 5.4. Saya download dahulu. Oke, misalnya saya letakkan saja di desktop saja. Sudah selesai, langsung saya ekstrak dan saya letakkan di dalam. Kalau di Windows umumnya kalau pakai SAM adanya di folder installer, kemudian folder SAM, htdoc. Di situ diletakkannya. Contoh kali ini misalnya saya akan ekstrak. Saya letakkan di dalam folder latihan saja. Misalnya saya beri nama webdev mulai dari mana ya? Saya kasih nama webdev 0 saja. Oke, saya ekstrak di sini. Oke, selesai ekstraknya. Khusus di Linux karena ada masalah hak akses, saya harus buka dulu hak aksesnya. Latihan, ini dia folder yang tadi saya ekstrak jadinya. Nah, masuknya di sini. Nah, folder ini harus saya buka dahulu hak aksesnya. Mohon izin, saya pakai tampilan kayak gini. Iya. Nah, flashback, Pak. Iya, biasanya saya bilang ini ya di teman-teman di TKJ ini cara serunya gitu.
Belajar dengan cara seru gitu. Aduh, lupa plus R-nya. Oke. Di Windows tidak perlu perintah ini, langsung saja digunakan, dia langsung bisa. Oke, sudah saya kerjakan, langsung kita akses. Kebetulan saya aksesnya rada panjang, jadi saya sesuaikan saja. Localhost, kemudian nama folder yang saya letakkan tadi saya kasih nama webdevno. Oh, webnya nggak ada, salah, tipe. Oke, seperti ini. Nah, langsung kalau dia udah langsung muncul kayak gini, tinggal saya masukkan. Nah, langsung deh saya buat dulu database-nya. Siapkan dulu database-nya. Dan database pun biasanya kalau TKJ saya tawarin mau pakai cara seru atau pakai cara mengasihkan gitu. Pakai cara seru caranya di sini, cara mengasihkan ya caranya di sini. Kita pakai phpMyAdmin salah satu contohnya. Nah, misalnya saya pakai phpMyAdmin-nya. Terserah mau dikasih nama apa saja bebas untuk nama database-nya. Kalau di saya sudah kasih aturan kalau nama foldernya di dalam folder latihan maka harus diawali dengan lat. Kemudian nama foldernya, misalnya webdevno. Itu aturan saya saja. Oke, selesai. Nah, info yang baru saja saya buat, masukin di sini nama database yang baru saya buat. Ini harus sama. Kenapa? Kalau tidak sama dia nggak akan nyambung. Kemudian username-nya, user ketika login tadi, kalau masih pakai SAM berarti username-nya root, password-nya kosong. Saya kebetulan ada password-nya. Yang lainnya bebas saja, tidak perlu dikerjakan lagi, sudah cukup. Langsung diklik submit. Nah, dia bilang siap ya, siap diinstal. Langsung siap diinstal, judul webnya misalnya saya masukkan dengan judul web development. Web development. Username-nya apa? Username 1000 ini saja. Kalau lagi beneran jangan begini username-nya. Biasanya kalau di kelas AP, kalau diganti kayak gini, saya bilang silakan tanggung jawab sendiri, lupa nginstal lagi gitu. Karena kalau passwordnya yang susah, seringnya adalah pas besoknya langsung lupa gitu. Itu yang ribet bagi saya. Walaupun bisa diakalin gitu ya. Oke, misalnya langsung. Ini karena passwordnya terlalu mudah ditebak, maka saya harus kasih beritahu ke WordPress, izinkan menggunakan password yang mudah ditebak. Kemudian lakukan proses instalasi. Tunggu beberapa saat. Oh iya, proses instalasi begini juga jauh lebih mudah kalau sudah beli domain dan hosting dilakukan langsung di server. Misalnya gitu. Cuma resikonya juga ada. Web belum jadi, sudah kelihatan orang kira-kira kayak gitu. Dan kalau sudah selesai proses install, seperti ini tampilannya. Kalau dilihat dari tampilan awalnya, ini tampilan front end-nya, tampilan depannya. Ini tampilan back end-nya. Tinggal login sesuaikan dengan username dan password yang tadi diberikan. Contoh misalnya admin. Nah, ini dashboard-nya. Nah, ini tadi dibilang ini adalah tampilannya, ini dashboard-nya. Nah, dari sini baru deh banyak hal yang bisa kita kerjakan. Contoh pertanyaan tadi adalah pakai plugin apa saja gitu ya. Plugin apa saja yang akan digunakan. Kemudian temanya juga menentukan. Tema terbaru adalah tema 2020 ya. Tema terbaru adalah tema 2020 ya, 2020 nama tema yang digunakan oleh si WordPress. Secara tampilan ya sederhana kayak gini aja gitu. Kalau bicara menggunakan plugin apa saja yang digunakan, dikembalikan ke kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya buat PPDB misalnya. Oh, kita bisa menggunakan plugin Easy Post misalnya. Ambil contoh, saya nambahin kebutuhan untuk PPDB. Kita install plugin baru.
bisa menggunakan salah satunya adalah easy registration form. Misal no. Oke. Bentar, error di sini. Ini biasanya tidak muncul kalau di Windows. Ini hanya kesalahan dasar awalnya saja. Bentar, saya buka dahulu. Kalau gitu dengan cara kedua saja, isi registration form-nya saya download. Ini nggak muncul biasanya ya, cuma kebetulan ada sedikit kesalahan di proses ininya, jadi nggak jalan. Oke, saya download dahulu, saya ekstrak langsung saja. Misalnya saya downloadnya, saya letakkan di dalam folder desktop saja untuk memudahkan. Oke, selesai. Oke, isi registration form-nya langsung saya ekstrak. Saya letakkan di dalam folder latihan, web dev, wp content, plugin. Oke, selesai. Oke, kita lihat pluginnya. Oke, sudah ya, sudah terinstall. Nah, pluginnya sudah terinstall. Nah, tinggal saya aktifkan saja. Aktifkan. Oke, sudah diaktifkan. Nah, dia muncul di sini IR form, isi registration form. Misalnya saya mau buat PPDB. Contoh di sini mau nanya apa? User registration form. Nama formnya apa? Misalnya saya kasih nama PPDB 2020. Yang ditanyain apa saja? Oh, tanya pertama nama lengkapnya siapa? First name, last name. Kata-katanya maunya bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Inggris misalnya. Tinggal ditulis saja. Tinggal diedit, kemudian diganti namanya. Saya jangan first name, tapi nama lengkap. Nama kedua gabung aja satu. Oh, berarti cukup kita buatkan saja. Apakah perlu placeholder? Apa sih yang dimaksud dengan placeholder? Placeholder itu adalah teks yang muncul di tengah-tengah ketika muncul pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaannya di sini nama lengkap, placeholdernya isi dengan nama sesuai KTP misalnya. Kemudian yang lainnya kita biarkan. Kalau mau ada icon bisa kita masukin ada icon. Ini wajib diisi enggak? Kalau dia wajib diisi berarti kita harus checklist pada bagian required. Jadi nanti kalau nggak diisi dia akan error, dia akan balik lagi. Apakah dibatasi panjangnya? Kalau tidak dimasukin. Kalau tidak, nah saya anggap saja selesai yang ini untuk nama lengkap. Saya bahas satu dahulu saja. Oke, kita lihat hasilnya. Berarti ini wajib diisi. Misalnya ini kita simpan. Oke, nah, kita masukkan ini, kita masukkan biar langsung muncul di sini. Karena kalau lihat di sini nggak muncul dia, nggak kelihatan. Misalnya kita mau masukkan sebagai bagian dari menu di dalam sini, dari page. Kita bisa masukkan, kita jadikan dia sebagai page atau halaman gitu ya. Tergantung settingannya. Kalau settingannya bahasa Indonesia, berarti di sini munculnya adalah halaman. Biasanya kalau belajar awal sama saya akan minta jangan diganti dulu. Tapi udah belajar ketiga, keempat, silakan bebas mau pakai bahasa apa aja boleh. Dengan harapan ketika saya bicara klik menu ini, dia nggak kaget. Beda bahasa kadang-kadang bingung letaknya di mana. Oke, ini saya kasih judul misalnya PPDB 2020. Oke, kemudian isiannya ini saya ambil, saya masukkan dari yang tadi saya ambil IR form ID keempat. Oke, selesai, langsung saya publish. Saya pindah dulu biar nggak ganggu. Oke, selesai. Saya cek di sini, dia saya jadikan sebagai page, langsung muncul ya. Ketika saya klik,
Jadi tuh. Ini yang saya maksud dengan placeholder. Ada tulisan di sininya. Ini labelnya. Terkadang kebutuhan label dengan placeholder ini saling melengkapi. Ada sebagian yang tidak menggunakan salah satunya. Contoh kalau di sini, ini pakai label tapi tidak pakai placeholder. Kalau daftar di Facebook, ketika baru akan daftar, itu dia menggunakan teknik placeholder. Harus logout dulu saya. Aduh. Ini juga jauh lebih. Aduh. Oh, mohon maaf, lama banget. Tapi kalau saya log out, nanti di sini dia pertanyaan awalnya adalah oke. Keluar. Nah, begitu juga pertanyaan selanjutnya. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini kan perlu kebutuhan untuk PPDB sekolah, ini bisa menggunakan ini. Bagaimana kalau dia misalnya harus upload file gitu? Kebutuhannya bisa menggunakan apa kalau dia upload file? Dengan menggunakan IR form, Easy Registration Form, IRF gitu ya, IR form, ya istilahnya digunakan IR form. Ini bisa. Saya kembalikan posisinya ke admin dahulu, ke IR form-nya dulu. Saya gunakan formnya saya. Nah, ini dia form yang saya sudah gunakan. Belum ada yang daftar gitu ya. Nanti kalau ada yang daftar lengkap di situ deh, muncul. Nah, ini aturannya banyak banget deh di sini. Oke, tentang field-nya saya masukkan. Oke, misalnya dia harus upload KTP misalnya. Tinggal saya masukkan display field-nya. Pada bagian ini tinggal saya sesuaikan, misalnya file upload. Misalnya saya letakkan saja di bawah ya, di paling bawah deh saya masukkan misalnya. File upload. Nah, ini dia. Saya tanya, pertanyaannya adalah misalnya masukkan scan KTP. Nah. Oh, ini KTP. Oke, ketika saya refresh, maka di paling bawah dia akan muncul di sini. Kenapa registernya di atas ya? Karena tadi saya lupa nggak dipindahin, harusnya dipindahin. Seperti ini. Nah, baru dia akan muncul. Nah, ini saya masukkan. Baru saya masukkan di sini, masukin desktopnya. Dan dia pun ada aturan yang diizinkan untuk diupload itu apa saja gitu. Bisa diatur di sana. Pakai warna apa? Danger, info, primary, success, warning. Ini default penamaan yang digunakan oleh Bootstrap. Oh, ini ya, ini. Nah, dia wajib diisi atau tidak? Berarti kan kalau dia wajib. Yang diizinkan ini apa? Misalnya yang diizinkan adalah file gambar, OJPG. Apalagi misalnya PNG. Apalagi PDF. Berarti file selain itu tidak akan bisa terupload. 3 jenis ini saja yang diizinkan. Low file. Nah, misalnya saya refresh. Misalnya saya upload file dengan jenis misalnya GIF. Nah, saya pastikan dulu selesai, oke. Saya upload file akhirannya, oh ini sudah ada semua ya. Picture, saya ada punya file GIF ya. Tadi yang diizinkan beda, nah ini GIF ya. Kan mestinya dia nggak diizinin. Ketika saya register, dia nggak akan bisa masuk. Oh, kalau ini karena tadi wajib diisi ya. Wajib diisi, emailnya pun harus sesuai. Oke, saya sesuaikan saja. Nah, ini dia.
tidak diizinkan. Kenapa? Karena format yang diizinkan adalah JPG, PNG, dan PDF. Oke, saya kira standar itu dahulu saya anggap saya stop dulu. Saya kembalikan ke Bang Ajam. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Muhyiddin. Saya mau nanya nih, sebentar saya nyalain. Gini Pak, saya sedang belajar coba bikin blog sendiri, tapi memang bingung tuh, banyak hal yang membuat saya tuh pusing ya. Salah satunya kita kalau misalnya nih, kalau mau upload tulisan aja sama tampilannya itu harus kira-kira untuk jadi satu tampilan yang cukup lumayan itu butuh berapa lama ya Pak? Terus tipsnya apa sih Pak supaya blog kita tuh gampang dibaca sama orang? Boleh di-sharing Pak? Sip. Baik Ustadz, terima kasih. Yang pertama, kira-kira berapa lama sampai tampilan sebuah web itu keren gitu, bagus ya. Nah, saya balikin lagi, kalau memang kita sudah terbiasa ngerjain, apalagi secara tampilan, ini berarti mainannya tema, dan udah urusan tema itu jiwa seninya juga harus ada, karena bagus menurut kita kadang-kadang belum tentu bagus menurut orang lain gitu. Dan kadang-kadang ada sebagian orang yang udah ngerasa itu yang paling bagus, tapi giliran kita ngelihatnya kok norak banget sih, perpaduan warnanya nggak matching gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi balik lagi, punya jiwa seni nggak kita di sisi itu, rasa seninya bagaimana, gampangnya gitu. Kemudian masalah bagaimana agar web kita bisa gampang dibaca orang. Sebenarnya saya kembali ke jawaban Pak Oleh kemarin, karena ini materi intinya adalah dari the content is king. Konten itu rajanya dari sebuah web. Sebagus apapun web, sekeren apapun fasilitas yang ada, konten yang nggak ada, sama aja bohong gitu. Orang paling ketika masuk situ karena nyasar. Mungkin karena SEO-nya, search engine optimization-nya yang dimainin, sehingga dia langsung masuk ke sana. Nah, karena itu, untuk masalah konten, agar dia mudah dibaca, yang paling baik, SEO yang paling baik itu adalah konten yang bagus. Ketika konten itu bagus, pasti akan dibaca orang, udah dilihat orang, ya jangan mau, sering-sering aja sharing gitu, masukin kemana, ini kemana gitu. Paling nanti kalau memang konten sudah banyak, isi sudah banyak, baru dibantu dengan SEO, search engine optimization. Nah, kalau tampilan tadi berapa lama agar web kita tampilannya bisa bagus, bahkan ketika menggunakan WordPress, 2 jam 3 jam pun sudah layak buat tampil gitu. Cuma saya balikin lagi tadi, itu tadi kadang-kadang desain itu butuh ada rasa tersendiri, nggak bisa sembarangan gitu, kira-kira begitu. Begitu mungkin Ustadz sharingnya saya. Ada teman-teman lain mungkin yang bisa melengkapi. Pertanyaannya keren banget soalnya, jadi saya jawabannya belum ini nih. Oh iya saya itu mungkin jadi jawaban dari kegelisahan kita. Kalau dalam beberapa web kasuistik ya, kita cukup punya banyak pengalaman untuk kok udah bikin web susah tapi visitornya sedikit gitu kan. Terus udah coba bikin konten yang menurut kita menarik, tapi ternyata di mata publik enggak tuh gitu, responnya enggak. Dan kadang ada konten yang menurut kita receh, ternyata publik sangat menerima dan sangat mengapresiasi. Itu hal kayak gitu ya, memang harus dirutinkan ya, dialami kita sendiri. Tapi poinnya juga ternyata sebenarnya di kita sendiri sudah punya sangat cukup banyak resource ya, di teman-teman instruktur, mungkin juga santri-santri untuk bisa optimalisasi nanti webnya RGI. Jadi mungkin buat teman-teman yang hadir di sini bisa tuh saling memberikan feedback kepada kami, misalnya di RGI seperti apa webnya idealnya gitu, atau masukkanlah. Kami sangat berterima kasih buat masukan-masukannya gitu, dan Pak Muhyiddin juga berkenan untuk nanti kita akan kuatin Pak di webnya RGI beserta kontennya. Kayaknya babak belur banget gitu. Makasih Pak. Iya Ustadz, bener-bener setuju banget itu. Termasuk mungkin fasilitas
Kayak misalkan PPDB-nya ini kan salah satu yang saya munculkan di sini juga mungkin bisa jadi salah satu ide mungkin gitu ya. Kalau misal bisa pakai ini atau dengan yang lain juga siap di ini kan. Insya Allah saya kira teman-teman lain juga siap buat ngebantu semua. Paling yang perlu diperjelas konsepnya maunya seperti apa. Kadang-kadang pengen ngebantu tapi karena nggak tahu arahnya, jadi diem gitu tadi. Mungkin seperti itu. Berarti harus kita perjelas arahnya lagi ya, mungkin dalam bentuk draft kali ya, jadi supaya enak maunya gimana gitu kan. Oke, terima kasih. Di POM itu nanti output datanya kemana Pak? Keren. Ketika ada yang input di sini ya, ini harusnya tidak perlu ada username, ada password, tapi nggak apa-apa lah. Misalkan saya masukkan yang kedua, misalnya, oke. Jika sudah terdaftar, maka dia akan di dalam dashboard itu akan muncul di IR form-nya, di submission, bagian submission, dia akan muncul siapa aja yang terdaftar. Contoh yang tadi, saya izinkan dengan orang yang sama, daftar berkali-kali, ini kan karena memang diizinkan. Nanti kan bisa di-setting, tidak boleh menggunakan email yang sama misalnya. Nah ini udah 2 orang yang daftar. Kalau ada lagi yang daftar, dia akan daftar nanti 3, 4, 5, dan seterusnya. Semua yang daftar muncul di sini. Dan data ini nanti bisa diekspor sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dijadiin CSV yang nanti kebutuhannya bisa dibuka menggunakan Excel misalnya kayak gitu. Terus kalau file gambarnya bagaimana? File gambarnya ada aturannya di situ. Dia akan bisa langsung muncul. Bisa langsung kelihatan di bagian gambarnya. Begitu ya, Sir? Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Bagaimana Mbak Yasir jawabannya? Sudah dipahami atau belum? Paham. Ya, coba. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang masih mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya mau tanya nih Pak. Yuk, silakan. Tadi kan saya dengar dari pertanyaan Ustaz Ryan, itu kan mau rame gitu kan. Nah, pertama rajanya konten. Terus saya pernah dengar tuh ada namanya SEO sama SEM. Itu apa bedanya, Pak? Kebutuhan awal search engine SEO adalah search engine optimization, proses agar pengunjung kita bertambah ke dalam web kita. Kalau pakai WordPress banyak plugin yang bisa menghandle itu. Salah satu ciri yang biasa digunakan misalnya tiap artikel itu harus ada tag. Tagnya itu biasanya umum, tiap artikel ada tag yang dominan sehingga banyak yang terbaca dengan baik gitu. Banyak hal lain biasanya optimasi kayak gitu kalau di WordPress sudah ada plugin yang khusus ngurusin itu. Sementara kalau SEM, Search Engine Marketing, bentuk pemasaran di internet mengenai kegiatan promosi website. Boleh dibilang teknik SEM itu termasuk teknik SEO juga, cuma lebih dikhususkan ke arah penjualan, gampangnya begitu. Tentu nanti ada persamaan, ada perbedaannya, guys. Nah, SEM itu lebih ke arah khusus konten untuk jualannya, lebih ke arah sana gitu. Jadi bentuk pemasaran di internet, kegiatan promosi website untuk meningkatkan visibilitas atau pengunjung dari web tersebut. Seperti itu, Bang Ajam. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada dari teman-teman yang mau ditanyakan. Terkait yang tagar-tagar itu, Pak. Nah, itu memposisikan si tagar-tagarnya itu di mana, Pak? Tag-tagnya itu di blognya itu. Oke, ini sebenarnya kaitan dengan pertanyaan SEO tadi. Bagaimana Bang Yasir? Sebenarnya lebih pas kalau salah satu dari teman-teman yang lain. Salah satu plugin boleh SEO-nya diinstal, tapi nggak apa-apa. Untuk di sini saya tidak install, tapi saya buat contoh saja. Misalnya satu artikel ini ya, artikel contoh, artikel bawaan. Ada pertanyaan di chat, Pak.
Di mana letak tagnya? Ya kalau di WordPress letaknya di sini. Sesuaikan karena ini salah satu kata kunci yang akan dicari oleh Google ya yang akan jadi rujukan Google untuk mencari web artikel ini kaitannya dengan apa? Kata-kata pentingnya apa? Tag dan kategori ini yang biasanya di mesin pencari salah satu jadi kata kunci untuk merujuk ke web kita. Salah satu tempatnya di sini. Begitu, Bang Yasir? Oke, Pak, apakah bisa SEO dengan melakukan ketik enter, hapus di Google, bahkan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan kata kunci sesuai web? Itu apakah mempengaruhi trending? Nah, oh iya, bicara tentang dunia SEO, SEO itu ada 3 jenis. Ada white SEO, SEO dengan cara yang benar, kemudian black SEO, SEO dengan cara curang. Kemudian ada di antara keduanya, yang subhatnya, gray SEO, biasanya dibilang kayak gitu. Kalau dengan melakukan model kayak gini, ketik enter, hapus di Google, bahkan sebanyak-banyaknya, saya belum paham maksudnya ketik enter nih. Tapi secara garis besar, sebenarnya dengan model kayak gini bisa-bisa saja gitu. Kadang-kadang resikonya ketika melakukan SEO dengan cara curang gitu ya, cara black SEO istilahnya. Kalau mesin Google bisa ngebaca itu cara curang, biasanya akan dapat penalti, akan kena blacklist lah gampangnya gitu. Akan langsung turun karena Google selalu memperbarui sekitar per triwulan gitu ya. Teknik SEO-nya gitu. Jadi sekarang dengan cara kayak gini jadi nomor 1, bisa jadi 6 bulan kemudian belum tentu dengan cara yang sama bisa menghasilkan jadi nomor 1. Mungkin modelnya kayak gitu. Kalau saya sih lebih cenderung SEO terbaik itu adalah dengan mengisi konten yang terbaik dan rutin, continue, istiqomah. Misalnya bikin pekan ini ada, pekan depan ada. Kalau kemarin Pak Ustadz Oleh bilang kan kalau 1 minggu isi 1 konten aja, tahun tuh udah ada 52 konten gitu. Pak, gimana kalau minggu ini mood, minggu depan nggak mood? Dibuat ini saja, dibuat publish-nya diatur gitu. Misalkan tetap per pekan. Dibuat orang lain menanti gitu. Jadi web ini selalu muncul artikel terbaru tiap hari Ahad jam 10 misalnya. Model-model seperti itulah, iklan-iklan seperti itulah yang bisa menarik minat orang. Seperti itu, Ahmad Rafiki. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bang Ajam. Ya, terima kasih, Pak. Monggo. Halo, Pak Muhyiddin. Ya, kira-kira untuk bisa mungkin kita bikin satu paket pelatihan online itu, kita butuh berapa kali pertemuan ya Pak? Dan durasinya misalnya satu pelatihan untuk satu jenis misalnya pelatihan online bikin web. Mungkin bisa diikuti sama teman-teman di luar RGI juga. Nah, kalau memang itu bisa dan oke, kita agendain aja Pak mungkin ya untuk kegiatan-kegiatan itu. Jadi misalnya 1 bulan selama mau Ramadan nih, setiap jam sekian kita bikin pelatihan online paling nggak mahir web gitu. Kira-kira gimana Pak Muhyiddin? Bisa dikasih feedback longgar waktunya dan mungkin juga bagaimana teknisnya mungkin supaya bisa kita blast ke orang-orang di luar RGI yang memang pengen belajar bikin web secara mandiri gitu. Mantap usul yang bagus Ustadz. Kalau saya sih cenderung lebih ke arah screencast, mungkin dibuat rekaman dan itu hanya fasilitas tambahan untuk atau sesekali sepekan sekali misalnya semacam ini. Jadi boleh dibilang screencast yang kita masukkan, rekaman belajar yang kita berikan itu per pekan misalnya atau per hari misalnya. Kalau pertanyaannya adalah berapa lama, tergantung target. Pertama adalah target audiens, yang kedua yang diajari ini apa. Kalau konsep yang tadi saya awali kan untuk jadi web developer, untuk belajar itu kan ada 3 teknik, web instan, kemudian native, lalu yang terakhir adalah framework. Nah ini yang mau digarap yang mana gitu. Kalau yang lagi rame di dunia IT sekarang adalah framework. Rencananya saya memang adalah saya mau siapin
konten Laravel ya, sedang coba belajar recording ya. Dengan adanya kondisi sekarang memang saya lagi mau nyiapin biar nanti ketika ngajar di RGI pun saya sudah ada ketika jam tambahan anak-anak belajar lagi dengan menggunakan materi yang sudah saya record gitu. Nah, mungkin bisa percepatan materi yang saya siapkan bisa jadi dengan usulan Ustadz tadi. Begitu mungkin feedback dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Ajam. Siap. Terima kasih Bang Muhyiddin. Ya, nanti kita arahkan kebijakannya ke coba bikin model gitu ya Kak Ruth ya. Mungkin Rudi juga pada di sini kayaknya bisa kalau satu sesi atau seminggu sekali bisa nanti konsultasi. Tapi ada. Oke, baik Pak Muhyiddin, saya kembalikan lagi Pak Muhyiddin. Apakah mau dilanjut atau disudahin sampai di sini saja? Monggo. Oke, terima kasih. Saya kira saya ingin ngasih kesimpulan sebentar bahwasanya ketika kita membuat sebuah web, klien itu kadang-kadang dia tidak perlu tahu, dan kadang-kadang kebanyakan klien bahkan dia tidak mau tahu pakai teknologi apa, bikinnya pakai apa, tapi sudah sesuai belum dengan keinginannya dia. Gitu. Jadi ketika kita buat, kita yang menimbangnya. Bahkan kalau misalnya kita baru bisa satu hal, ya jangan kita bersedih karena satu hal tadi, tapi kita syukuri. Karena kalau kita syukuri satu hal tadi, bisa jadi akan menghasilkan. Kan katanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya kalau bisanya baru WordPress saja, ya manfaatkan dengan sebaik-baiknya WordPress. Dengan WordPress itu kita bisa menghasilkan. Gitu. Jangan malah menangisi yang kita tidak miliki. Jadi apapun yang kita gunakan, apapun teknologi yang kita gunakan, apakah itu bisa menjawab kebutuhan klien? Jangan sampai kita sibuk dengan teknologi terbaru, tapi ternyata klien tidak terpenuhi dengan dengan web yang kita buat, dengan aplikasi yang kita sediakan. Terima kasih. Demikian dari saya, Muhyiddin Saimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada. Oke, sebentar. Oke, sip, mantap. Silakan Kak Azam. Oke, mungkin kita akhiri pertemuan kita pada yang hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.